Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 41. Krisis besar dapat dihindari. Suasana hati semua orang mulai rileks dan mulai tertawa gaduh. Desa Batu mulai tenang kembali dan ekspresi penduduk desa berangsur-angsur menjadi serius. Mereka memegang segala macam persembahan dan berdiri di depan pohon willow. Upacara ini berlangsung cukup lama sebelum selesai. Klan Petir, Klan Gunung Ungu, Kolam Terapung Besar, dan suku Serigala Emas kembali dan meninggalkan pegunungan kuno iblis ini karena mereka benar-benar ketakutan. Pohon willow itu terlalu misterius, dan membuat hati mereka gemetar ketakutan yang tak tertandingi. Sementara itu pada saat ini di markas klan Serigala beberapa orang di atas unicorn berguling. Pria parubaya dengan salah satu lengannya yang patah tampak pucat dan langsung pingsan. "Batu, apa yang terjadi dengan kalian?" berkata seorang pria jangkung dan tua berjalan keluar. Pria parubaya yang lumpuh itu tampak seperti baru bangun dari mimpi buruk dan berteriak, "Kepala klan, kamu harus membalaskan dendamku. Kami memasuki desa yang aneh dan menemukan tulang berharga Suani. Ada pohon willow yang disambar petir, dan kami tidak bisa melawan sama sekali, banyak orang terbelah dua atau tertusuk mati." Setelah kepala klan tua suku Serigala Emas mendengar semuanya, dia hanya bisa merasakan emosinya bergerak. Dari firasatnya, dia tahu bahwa roh penjaga pasti sangat kuat. Itu jelas tidak mungkin dimiliki oleh desa pegunungan. Dan itu pasti tidak kalah dengan roh penjaga suku mereka yang mengabaikan 10 juta orang. Kepala klan, ada juga beberapa keturunan Archaic Devil Bird di sana, serta jejak Suani yang paling berharga. Kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Orang lain juga berbicara dan memohon kepada kepala klan dengan sekuat tenaga. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, kepala klan tua yang tinggi yang matanya bersinar dalam emas redup mengangguk. Dua kilatan petir keemasan keluar dari matanya saat dia berkata, "Roh penjaga yang sangat kuat muncul. Jadi kita harus melihat apapun yang terjadi. Sebagai tindakan pencegahan ekstra, saya akan memohon kepada Dewa Serigala kami untuk mengikuti kami dalam perjalanan ini." Hati semua orang bergetar dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi ceria. Pada saat yang sama urusan serupa juga terjadi di dalam suku-suku besar lainnya. Hari itu, dalam jarak 50.000 li, semua klan besar terguncang satu demi satu. Saat berita tentang roh penjaga yang kuat muncul, yaitu pohon willow yang disambar petir, ia menyapu seluruh wilayah seperti gelombang besar. Berita tentang harta karun gunung di dalam pegunungan yang sunyi, kemunculan tulang-tulang berharga Suani di dalam desa batu, dan roh penjaga yang misterius mengguncang hati semua ahli. Semua ahli terkuat suku tidak dapat duduk-duduk lagi. Kami belum pindah selama bertahun-tahun. Saya pikir sudah waktunya untuk melihat-lihat rahasia macam apa yang ada di tempat itu. Setelah beberapa hari, kedamaian Little Lonely Mountain Town tidak lagi damai. Beberapa orang melihat tuan klan besar secara pribadi datang mengunjungi tanah ini, dan semua individu kuat yang datang mencari harta gunung kagung. Petir terjalin saat kepala klan petir berdiri di samping dinding gunung. Kilatan petir yang besar terjalin di seluruh tubuhnya saat dia dengan mudah memotong setengah dari tebing gunung. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Pohon willow ini benar-benar tidak sederhana. Kepala klan petir tidak bertindak gegabah. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, dan itu mengguncang hutan di sekitarnya. Setelah 4 jam, uap air melayang di sekitar area di atas sungai hutan purba. Raungan rendah yang teredam bisa terdengar, dan itu terdengar seperti naga banjir yang kejam turun ke dunia. Seorang tetua yang tinggi dan bermartabat berdiri di atas tempat yang tinggi dan menatap ke arah desa batu. Dewa Serigala Emas berdiri di sampingnya. Itu tidak tinggi dan panjangnya hanya 5 meter, dan jauh dari ukuran serigala lain di pegunungan. Namun, itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Tubuh dan matanya bersinar keemasan. Simbol terlihat samar-samar. Dan itu sangat menakutkan. Kedatangan mereka tidak lambat. Bagaimanapun juga, mereka adalah ahli terkuat dalam suku masing-masing. Mereka berlama-lama di luar desa batu saat mereka dengan hati-hati mengamati daerah itu sebagai persiapan untuk badai besar. Perfect World, Chapter 42. Pegunungan yang tak berujung tidak lagi tenang saat berbagai ahli berkeliaran. Beberapa dari mereka ada di sini untuk roh penjaga desa batu, sementara yang lain ingin menyelidiki harta gunung. Mereka datang dengan cepat dan berkelompok. Jadi Little Lonely Mountain Town dipenuhi orang. Kepala setiap klan tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka semua merasa bahwa pohon willow ini sangat misterius, dan memiliki perasaan yang dalam dan tak terukur. Selama beberapa hari terakhir ini, beberapa ahli memasuki kedalaman pegunungan. Kelompok ahli yang terdiri dari individu-individu dari suku yang berbeda digabungkan untuk membentuk pasukan yang sangat kuat. Tiba-tiba, raungan tumpul bergema dari dalam jantung pegunungan kuno, mengguncang seluruh gunung. Batu-batu besar berjatuhan dan menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Seolah-olah gunung itu meledak. Kami bahkan belum masuk sedalam itu. Bagaimana bisa ada raungan yang begitu menakutkan? Semua orang terkejut. Tidak bagus. Binatang buas itu bergerak. Cepat masuk ke formasi defensif. Tidak bagus.
Cepat lari. Ini adalah banjir binatang. Semua orang berteriak ketakutan. Beruang itu sangat kuat dan berlari di garis depan. Di belakangnya ada gerombolan besar binatang buas lainnya yang membanjiri seperti hamparan kegelapan yang luas. Raungan gemuruh lainnya bergema dari dalam kedalaman pegunungan. Kera hitam muncul. Itu diselimuti kabut hitam yang meluap ke langit, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Yang lebih mengejutkan orang-orang adalah bahwa keturunan archaik yang kejam ini memiliki salah satu lengannya yang patah, dan hanya memiliki satu lengan yang tersisa. Kelompok ahli melarikan diri secepat mungkin, namun pada akhirnya mereka masih ditemukan. Kera iblis mengepakkan kedua sayapnya dan dengan kilatan petir hitam, menyapu orang yang berlari di depannya. Darah mulai mengalir keluar dari kepala orang-orang yang terkena serangan ganas tersebut. Dengan jentikan ringan jari-jarinya, kepala lain terbang. Itu membuka mulutnya untuk menyedot otak dari dalam tengkorak, dan menjilat bibirnya yang merah sebelum akhirnya melepaskannya. Melihat itu semua orang benar-benar ngeri, dan mau tidak mau berteriak untuk hidup mereka. Kepala mereka menjadi mati rasa karena ketakutan, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan keturunan kuno begitu mereka memasuki kedalaman pegunungan. Dan satu-satunya pilihan adalah lari untuk hidup mereka. Namun, perjuangan ini jelas sia-sia. Kera iblis mulai berkelebat, meninggalkan tempat itu dalam keadaan menyedihkan. Kepala-kepala beterbangan dari tubuh orang-orang tanpa henti saat menikmati kelezatan makanan ini. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dibiarkan hidup. Masing-masing dan setiap ahli ini kehilangan nyawa mereka di tempat itu. Jika penduduk desa batu ada di sini, mereka akan langsung mengenali makhluk itu. Ini adalah keturunan archaik yang berperang melawan Suani saat itu. Namun sekarang, itu bahkan lebih ganas. Dari jauh, bayangan hitam besar muncul. Itu tampak seolah-olah menutupi seluruh pegunungan. Banjir binatang buas yang mengerikan. Awalnya, saya pikir tanah yang sunyi dan keras ini tidak memiliki esensi spiritual. Saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak makhluk ganas. Kepala klan suku serigala emas berdiri di atas batu gunung saat dia mengabaikan banjir binatang buas. Alisnya terkunci. Dewa serigala emas berdiri di sampingnya di puncak gunung yang sangat tinggi dan perkasa saat mereka menatap ke kejauhan. Ini adalah keturunan kuno yang mengusir kelompok binatang buas ini. Kepala klan suku serigala emas memperlihatkan ekspresi terkejut. Keturunan yang begitu kuat, sepertinya menerima perintah dari sesuatu yang lain. Setelah dia sampai pada kesimpulan ini, dia tiba-tiba terkejut. Itu adalah keturunan kuno. Tidak ada seorang pun dalam jarak yang jauh dari sini yang bisa menandinginya. Namun saat ini, dia di bawah kendali orang lain. Pada saat yang sama, klan petir dan individu paling kuat dari Great Floating Pool juga mengerti. Mereka adalah yang terkuat di dalam klan masing-masing. Dan meskipun mereka mengendalikan suku-suku besar di tanah mereka, saat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengklaim harta gunung, karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya. Setelah 4 jam, banjir binatang buas menyebar ke setiap sudut hutan luar. Juga, ini hanyalah banjir binatang pertama. Makhluk terlemah diusir. Jelas ada gelombang kedua. Tanah besar ini tidak akan lagi damai. Para ahli mundur kembali ke Little Lonely Mountain Town karena mereka merasa situasinya menjadi semakin bermasalah. Adegan di pegunungan terlalu menakutkan, dan tidak mungkin bagi mereka untuk masuk. Lupakan harta gunung. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan bangkai keturunan binatang buas. Semua orang menjadi putus asa. Banyak suku bergabung bersama untuk mengumpulkan kekuatan besar ini. Namun, hasil akhirnya membuat semua orang tidak dapat didamaikan. Little Lonely Mountain Town sedang ramai. Orang asing hampir mencapai jumlah penduduk asli. Suku serigala emas, klan petir, dan sejumlah besar ahli lainnya masuk dan menunggu perintah. Desa itu tidak sederhana. Itu, kelompok terkuat di tanah yang luas ini mengalami kerugian besar. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayainya, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi heran. Dentuman dingin bergema, dan seorang ahli dari suku serigala emas datang. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh, dan dia berbicara dengan mata sedingin es. Desa itu hampir selesai, mereka akan dihapus dari keberadaan. Dia sangat percaya diri karena dewa serigala emas dari sukunya datang bersama mereka. Di dalam pegunungan, raja-raja keturunan kuno tinggal di sana. Suku kami tidak memiliki metode untuk memperebutkan harta gunung. Namun, membasmi desa yang tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi tidak akan membutuhkan banyak usaha. Seorang murid dari Great Floating Pool berkata dengan kagum. Belum lama ini, mereka bertemu dengan tragedi besar. Pemimpin mereka serta Jiao Chang menderita kerugian besar. Para ahli yang mereka kirim praktis semuanya dimusnahkan. Dan ini membuat seluruh klan mereka marah. Kali ini, ahli terkuat dalam klan mereka datang secara pribadi. Jadi bagaimana mereka bisa kekurangan kekuatan untuk memusnahkan desa sederhana? Mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Zishan Ho tiba.
Pada saat ini, suara kejutan menyapu kota gunung kecil yang kesepian. Matahari ungu bulat menutupi langit. Itu 3 kaki di atas tanah saat bergegas melewati bagian depan Little Lonely Mountain Town, langsung menuju ke arah Stone Village. Meskipun dia lewat seketika, aura mengerikan yang mengikuti di belakang membuat semua orang bergidik. Semua orang tahu bahwa dalam lingkar 50.000 li, Zishanho adalah ahli nomor 1. Bahkan dia datang. Mungkinkah dia juga ingin membasmi desa tanpa nama ini? Pakar nomor 1 datang. Jika dia mengambil tindakan, mungkin hanya klan petir, roh penjaga suku serigala emas dan beberapa orang lainnya yang bisa melawannya. Ini sebenarnya Zishanho. Mari kita cepat melihat apa yang akan dia lakukan. Di masa lalu Zishanho secara pribadi memusnahkan suku-suku yang kuat. Tepatnya pada saat ini, orang-orang dari klan petir, kolam terapung besar, dan suku serigala emas semuanya tampaknya bertindak sesuai aturan saat mereka bergegas ke hutan. Segera setelah itu, dunia sempurna. Bab 43. Little Lonely Mountain Town tiba-tiba kosong. Para ahli terkuat semuanya pergi bersama, dan semua orang mengikuti 4 ahli klan besar keluar dari desa untuk menyaksikan pertempuran skala besar yang akan datang. Masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, namun keempat suku besar itu berhenti sekitar 2 atau 3 li jauhnya dan tidak lagi bergerak maju, dan mereka memandang ke arah desa batu dari puncak gunung. Desa umum dan sederhana ini tampaknya tidak mengandung kelainan. Rumah batu yang dibangun dari batu gunung memiliki kulit binatang yang mengering di atasnya, dan daging segera tergantung di dekatnya. Apakah desa seperti ini layak mengumpulkan kekuatan sebesar itu? Menurut pendapat saya, seekor kuda acak yang berlari ke arah ini bisa meratakan seluruh desa ini, kata seseorang dari suku serigala emas. Desa ini pasti harus dihancurkan hari ini. Sekelompok pemuda berteriak, dan ekspresi mereka dingin. Jiao Chang kehilangan lengan dan menjadi lumpuh, jadi mereka harus membalaskan dendamnya. Namun, 4 kepala klan besar memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka harus menunggu perintah tertinggi sebelum bergerak. Siapapun yang berani bertindak tanpa izin akan dihukum berat. Sepertinya desa ini benar-benar tidak sederhana. Mereka membuat kelompok orang kuat ini begitu berhati-hati dan bijaksana. Sementara itu desa batu begitu tenang. Di halaman depan desa, si kecil memegang panci dan bersiap untuk merebus susu binatang. Dia mencoba untuk menjadi licik, dan melihat ke arah pintu masuk desa sesekali untuk menghindari ditemukan oleh anak-anak yang lebih besar. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap burung. Si kecil mengangkat kepalanya dan memperlihatkan ekspresi khawatir. Kenapa ada begitu banyak burung? Mungkinkah ada banjir binatang buas lainnya? Ada yang salah. Mungkin ada binatang buas atau manusia yang mengelilingi kita sekarang. Si Hao cepat dan cerdas. Dia segera meneriakkan peringatan kepada penduduk desa lainnya. Si Linghu dan si Fei Jiao langsung merasakannya juga. Penduduk desa mudah menghilang. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak waspada. Untuk tinggal di tanah tandus yang keji ini begitu lama, mereka harus terus-menerus mengasah persepsi akut mereka. Seharusnya bukan para bajingan yang datang terakhir kali kan? Ayah Ermeng berbicara. Pada saat ini di puncak bukit, 4 ahli suku semua tercengang. Reaksi desa ini terlalu cepat. Desa itu memang sangat tidak normal. Seorang pria tua yang berani dan kuat muncul. Dewa Serigala Emas juga berdiri di sisinya. Itu tidak terlalu tinggi, tetapi butuh langkah panjang dengan kepala terangkat tinggi saat memandang rendah orang lain. Setiap orang merasa sulit bernapas, itu bahkan lebih menakutkan daripada pria tua itu. Semua orang tahu bahwa ini pasti yang disebut roh penjaga terkuat dalam keliling 50.000 li. Suku Serigala Emas, kalian tidak bisa buru-buru mengirim pasukanmu. Silakan mundur dulu dan tunggu perintah saya. Setelah mendengar kata-kata ini, lelaki tua yang berani dan kuat itu menghilang ke dalam hutan seperti seberkas cahaya keemasan. Pada saat yang sama, 3 ahli tertinggi muncul pada saat yang sama dari 3 arah yang berbeda. Mereka mendaki tebing gunung dan juga mulai mengamati desa batu. Sementara itu, roh penjaga itu berdiri di atas puncak gunung sambil menatap desa batu. Klan petir, kolam terapung besar, klan gunung ungu, dan penguasa klan suku serigala emas semuanya telah tiba. Mereka masing-masing menempati posisi satu arah, dan mereka ingin menggunakan metode kilat untuk melakukan pemusnahan. Naga banjir yang ganas meraung, dan berbagai daratan di sekitar mereka semua meledak menjadi kekacauan. Batu-batu besar mulai berjatuhan, dan dedaunan mulai berkibar-kibar. Oh, dengan raungan, naga banjir ganas abu-abu menukik turun dari langit untuk memulai serangan kuatnya di desa batu. Dan ini adalah jenis serangan yang mengejutkan. Di luar desa batu, batu-batu gunung dan pohon-pohon itu telah lama dihancurkan oleh serangan ini, dan bahkan tanahnya direbut kembali sebagai hasilnya. Naga banjir yang ganas ini sangat besar, dan serangannya yang dahsyat menggetarkan hati semua orang. Sungguh teknik berharga yang kuat, 2-3 li jauhnya. Semua orang tercengang. Rambut mereka semua berdiri tegak, karena jenis teknik ini terlalu mengejutkan.
Itu benar-benar memiliki daya tembak yang cukup untuk memusnahkan seluruh suku. Itu tidak benar. Desa itu tidak terpengaruh sama sekali. Di pintu masuk desa, cabang pohon willow bersinar hijau lembut. Itu memancarkan lingkaran cahaya kabur untuk melindungi desa, menghalangi serangan ganas dari naga banjir. Setelah itu, cabang dengan cepat memanjang dan mengangkut ke langit. Ia ingin menembus lubang dari naga banjir yang ganas itu. Melihat itu Lei Hou memutuskan untuk bergerak. Tiba-tiba, cahaya yang berkobar dan menggelegar bersinar dari utara. Itu adalah garis-garis petir hitam yang jatuh dari puncak gunung, bertujuan mencegat cabang willow yang membentang ke langit. Aku mewakili Dewa Petir untuk sekali lagi menghancurkanmu. Kali ini, kamu akan benar-benar hancur. Petik 2. Sebuah suara besar dilepaskan, dan terdengar seperti guntur yang menggelegar seluruh area. Semua ahli menutup telinga mereka, karena kekuatan penetrasi dari suara ini terlalu kuat, menyebabkan daun-daun beterbangan dengan panik. Dia tidak menyerang batang pohon willow, melainkan mencegat cabang ramping itu. Tepat di area selatan, lolongan serigala bergema di langit dan bumi. Dewa serigala melolong ke arah bulan, dan selubung cahaya keemasan menutupi seluruh puncak gunung. Serigala emas itu memang menakutkan. Tidak heran jika dikenal sebagai roh penjaga paling kuat dalam lingkar 50.000 li. Semua orang terkejut. Dia mengungkap tubuh dan kekuatan aslinya. Cahaya keemasan multiwarna berkembang dengan intens. Kulit serigala itu dengan cepat berkembang dan menjadi seperti kehidupan. Seolah-olah dewa serigala kedua masih hidup, dan bahkan memiliki gigi saat berkedip dalam cahaya dingin. Dewa serigala melepaskan lolongan panjang yang menggerakkan langit dan bumi. Artefak berharga yang ditumpahkan serigala mulai memancarkan cahaya dalam jumlah tak terukur. Itu menyerang desa batu untuk mendapatkan pohon willow itu. Dewa serigala yang berubah dari kulit serigala emas menerkam langsung ke batang hitam tebal pohon willow untuk mencabutnya dari akarnya. Kong, awan ungu datang dari timur. Awan ungu gerimis tebal ini menutupi seluruh hutan. Itu menakutkan, mungkin mengalir ke surga. Dan ahli nomor 1, Zishan Hou, juga mulai bergerak. Perfect World, Chapter 44. Saat Zishan Hou bergerak, awan ungu berkumpul. Dan seperti genangan air yang luas, awan dan kabut berubah menjadi raksasa berwarna ungu. Dan raksasa itu menginjak dengan salah satu kakinya sebelum menuju ke pohon willow yang lebat. Tampaknya membawa kekuatan surgawi dari langit dan bumi. Seolah-olah surga sendiri memutuskan untuk mengambil tindakan. Adegan dan suasana semacam ini mengejutkan semua orang. Zishan Hou memang luar biasa. Reputasinya tidak sia-sia. Dan dengan satu kaki itu saja, sebuah suku bisa hancur total. Tidak heran ada desas-desus bahwa setiap kali Zishan Hou memutuskan untuk melakukan tugas, beberapa suku besar akan benar-benar menghilang. Desa batu berada dalam keadaan krisis. Pohon willow berada di bawah serangan bersama dari 4 ahli tertinggi yang kuat. Dan dari atas ke bawah, setiap serangan sangat kuat. Cabang willow tidak mengubah lintasannya dan terus maju ke atas menuju naga banjir. Cabang willow hijau yang lembut mampu mengatasi rintangan apapun di jalannya. Dan yang mengejutkan semua orang, itu langsung menembus dahi naga banjir yang ganas itu. Itu menembus sepanjang jalan. Dan seperti rantai ilahi dengan kekuatan surga, itu menyapu semua yang ada di jalannya. Naga banjir terlalu besar, meskipun ditembus secara menyeluruh, menyebabkan esensi ilahi dengan cepat menghilang. Itu masih membuat gerakan mengancam. Itu terbang di antara langit dan bumi saat meludahkan cahaya berwarna-warni untuk menyerang ke bawah. Serangan mengerikan itu menghantam Stone Village dari keempat sisi. Batu-batu beterbangan, gunung-gunung menghilang, dan bumi yang besar retak. Cabang lembut bergoyang maju mundur saat memancarkan sinar cahaya terang. Cabang hijau gelap menggeliat seperti naga sebelum dengan cepat memutar dirinya di leher naga banjir yang ganas. Kemudian, dengan tarikan yang kuat, kepala naga banjir ini langsung jatuh ke tanah. Dari jauh, penguasa klan Great Floating Pool yang berdiri di depan sungai di hutan meludahkan seteguk darah. Kedua matanya memancarkan sinar cahaya saat dia mengungkapkan keheranannya. Dia tahu bahwa teknik berharga yang mengandung esensi ilahi telah rusak, dan sepersekian detik kemudian, itu menjadi tonik pohon willow itu. Naga banjir yang kejam itu mengerut dengan kecepatan yang terlihat saat esensi ilahinya disedot kering oleh cabang lembut hijau itu. Sementara itu, cabang willow mendapat serangan dari utara. Lebih dari 10 sambaran petir tiba, dan kilat hitam menari-nari dengan keras dalam upaya untuk mencegat cabang hijau zamrud yang memikat. Dengan namaku, aku akan menghancurkanmu. Dewa petir melolong keras dan megah. Gunung-gunung bergema, dan bumi bergetar. Namun, peristiwa mengejutkan yang tak terduga terjadi. Guntur yang menutupi langit melonjak dan menenggelamkan cabang willow di dalamnya. Meskipun begitu, tampaknya lebih hijau dan lebih segar dari sebelumnya. Hampir sampai embun segar akan menetes. Semua orang diliputi keheranan. Lei Hou kehabisan kata-kata. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia kehilangan kepercayaan dirinya. Cabang willow bergoyang maju mundur dan mengirimkan riak hijau. Guntur dan kilat diserap sepenuhnya dan menghilang dari langit. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik.
menyebabkan mulut semua orang ternganga dan terdiam. Tidak berhenti di situ, cabang willow berayun dengan lembut dan membentuk lengkungan yang indah sebelum memanjang ke arah sungai besar di arah timur, tempat ketua klan Great Floating Pool. Jarak mereka lebih dari 1 li. Namun, cabang willow tiba dalam sekejap mata, dan itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Cabang yang lembut itu terbanting dengan sekuat tenaga, dan tuan klan Great Floating Pool berteriak. Pada tingkat perlawanannya, dia berhasil mengeluarkan tulang binatang. Tulang binatang itu adalah artefak berharga yang sangat kuat yang bertindak sebagai pengganti sementara tubuh aslinya dengan cepat melarikan diri. Artefak berharga yang kuat ini tidak mampu memblokir serangan itu. Dengan suara pu, cabang lembut itu menghancurkannya menjadi bubuk. Simbol segera menghilang, dan esensinya diserap ke dalam cabang hijau. Ah, tidak, tuan klan Great Floating Pool berteriak dengan cemas. Meskipun dia melarikan diri dengan cepat, sudah terlambat. Cabang willow yang turun dari ketinggian di langit lebih tajam dari pedang abadi. Dengan pukulan ringan, itu memotongnya menjadi 2 bagian, menyebabkan mayatnya mendarat di darahnya sendiri. Setelah itu, esensi mulai mendidih dan pria itu tampaknya telah berusia 10.000 tahun. Dagingnya mulai mengering dan pecah-pecah saat mayat itu kehilangan semua kekuatan sucinya. Pada saat ini, semua orang di sana menjadi sangat ketakutan dan diam karena takut. Wajah orang-orang dari Great Floating Pool semuanya memucat. Ahli Great Floating Pool yang paling kuat, ketua klan, langsung dipotong menjadi 2. Dan darahnya tumpah kemana-mana saat dia jatuh langsung ke tanah. Pada saat ini, rambut orang yang tak terhitung jumlahnya mulai berdiri, dan kulit kepala mereka mulai mati rasa. Pohon willow ini terlalu menakutkan dan bukan musuh yang bisa mereka hadapi. Kepala klan cepat lari orang-orang Lightning Clan berteriak ketakutan saat mereka memperingatkan Lei Ho. Karena, cabang yang lembut memancarkan bintik cahaya ilahi, itu berbalik dan mengubah arahnya ke utara untuk menyerang Lei Ho. Dia segera bereaksi dan mengeluarkan artefaknya yang berharga untuk mengeluarkan kekuatan guntur dan kilat. Dia mengangkat 3 kaki dari tanah saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun, kecepatan cabang willow terlalu cepat, seperti seberkas cahaya hijau. Ia menyapu ke arah barat laut sampai tiba. Dengan suara siu, gunung tempat Lei Ho berdiri terpotong seperti pisau panas menembus mentega. Itu masih tidak tinggal diam, dan dalam waktu 1 tarikan napas, itu terpahat ke atas menuju punggung Lei Ho dengan tujuan menembus hatinya. Buka untukku, Lei Ho berteriak keras. Setiap rambut di tubuhnya berdiri, dan sinar listrik memancar kemana-mana saat dia diselimuti oleh bola petir yang menyilaukan. Dia melepaskan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan meruntuhkan gunung itu. Cabang willow berhenti pada saat ini dan tidak menembus tubuhnya, melainkan menyerap cahaya listrik. Kemudian, tiba-tiba ia melingkari Lei Ho dan menggantungnya di dahan sebelum kembali ke Stone Village. Lei Ho yang kuat ditangkap begitu saja. Lei Ho mendesis dan terus berusaha untuk bebas. Artefaknya yang berharga memancarkan cahaya dan bergema saat dia ingin mematahkan cabang willow. Namun, semua yang dia lakukan sia-sia, karena tidak membahayakan cabang sama sekali. Pohon willow dengan senang hati menyerap semua listrik yang dia keluarkan. Semua orang tercengang dan tahu apa yang ingin dilakukan pohon willow. Ia ingin Lei Ho terus menggunakan teknik berharganya untuk terus-menerus menembakkan petir sehingga bisa menyerap semuanya. Pohon willow ini terlalu jahat, dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. 4 klan besar menyerangnya bersama-sama seperti ini, namun itu masih salah perhitungan yang fatal. Lei Ho digantung di pohon willow di pintu masuk desa saat dia terus berjuang, tetapi kekuatannya secara bertahap melemah. Sepertinya dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Ekspresi orang Lightning Clan sangat buruk. Tuan klan agung mereka yang memerintahkan segalanya dan menguasai wilayah yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya telah ditawan. Sementara itu seluruh tubuh Dewa Serigala tampak seperti terbuat dari logam. Mereka menerkam tepat di depan pohon willow dan menggunakan cakar besarnya untuk menggali tanah dan bebatuan untuk mencabut pohon itu. Namun, setelah permukaan hampir tidak memperlihatkan akar, Dewa Serigala segera menjadi ngeri. Akar itu bergegas keluar seperti naga dan segera menyempitkannya sebelum menyeretnya melalui celah di tanah. Oh, Perfect World, Chapter 45. Pohon willow jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pusaran air hijau mencapai langit dan merobek segalanya. Raksasa ungu besar itu dilenyapkan menjadi bubuk halus. Tuan klan Great Floating Pool menemui ajalnya. Lei Ho ditawan. Artefak kulit berharga serigala emas dihancurkan dan runtuhnya raksasa Zishan Ho semua terjadi dalam sekejap. Selama peristiwa ini, reaksi Dewa Serigala cepat. Ketika penguasa klan Great Floating Pool terbunuh, ia berbalik dan melarikan diri, meninggalkan jejak emas. Sifat serigala itu licik, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Tubuh emasnya bertabrakan dengan gunung dan menghancurkan hutan, dan kecepatannya mencapai puncaknya saat menyerbu ke dalam hutan lebat. Meskipun kekuatan lelaki tua dari suku serigala emas itu kuat dan menguasai banyak wilayah, pada akhirnya dia masih bukan tandingan Dewa Serigala.
Reaksinya sedikit lebih lambat. Begitu dia tersentak kembali ke kenyataan, dia buru-buru mencoba melarikan diri. Badai bersiul seperti lolongan keturunan kuno, mengguncang seluruh pegunungan. Tuan klan suku Serigala Emas berteriak saat tubuhnya tanpa sadar terbang ke mata badai. Tidak, dia berteriak ngeri. Jika dia masuk ke dalam, kematiannya sudah pasti. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak mungkin bertahan melawan serangan pohon Willow. Artefak leluhur. Tuan klan membawa artefak leluhur. Semua orang dari suku Serigala Emas berteriak kaget dan menjadi bersemangat. Mereka menunggu kehancuran badai dan kematian pohon Willow itu. Namun, tepat ketika mereka mulai bersemangat, semuanya berubah. Ketika sinar cahaya keemasan bertemu dengan pusaran air hijau, penguasa klan suku Serigala Emas kehilangan kendali. Cahaya mulai gelap dan diusir keluar. Ketua klan suku Serigala Emas menjerit keras. Tubuhnya sendiri terkoyak dan darahnya mulai melayang keluar. Dia menjadi tumpukan darah yang kacau di dalam badai, dan tidak ada lagi. Semua orang ketakutan, dan mereka semua merasakan gelombang ketakutan. Artefak leluhur yang lolos mendarat di depan orang-orang dari suku Serigala Emas. Ini adalah belati sepanjang 1 kaki, dan kilau keemasan mengalir dari ujungnya ke porosnya. Setelah menghadapi pusaran air hijau, simbol pada belati meredup, tetapi akhirnya masih berhasil melarikan diri. Ini bukan gigi yang dijatuhkan oleh roh penjaga mereka, ini adalah artefak yang berasal dari negara kuno. Sementara itu Zishan Hou juga kabur. Hanya pada saat inilah orang-orang menemukan bahwa ahli terkenal nomor 1 dalam keliling 50.000 li telah lama berubah menjadi matahari ungu dan melarikan diri ke pegunungan kuno sambil menempel di tanah. Dia melarikan diri pada saat yang sama dengan Serigala Emas, dan dia meninggalkan artefak berharga di mana dia awalnya berdiri. Itu memancarkan cahaya warna-warni yang terkondensasi menjadi tubuh manusia untuk menjadi kambing hitamnya. Pada akhirnya, hanya ada 1 cabang Willow, jadi setelah menyapu ke 4 arah, hanya punya cukup waktu untuk mengejar dan menghancurkan artefak yang berharga. Itu menarik esensi ilahi dan tidak sempat mengejar ahli nomor 1 itu. Keheningan menyebar ke seluruh 4 klan besar. Mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk datang ke sini. Tetapi pada akhirnya hanya 1 penguasa klan yang berhasil melarikan diri. Sisanya dibunuh atau ditawan. Tamparan di wajah mereka terlalu keras dan jelas. Saat ini, keempat suku besar itu ketakutan, takut, dan marah. Emosi mereka kompleks. Karena penguasa klan mereka terbunuh, aib semacam ini membuat mereka marah namun takut saat mereka mengepalkan tangan. Ayahku tidak bisa mati seperti ini tanpa alasan. Aku butuh penjelasan. Salah satu pemuda agung dari suku Serigala Emas meraung. Matanya setelah memenggal kepala karakter penting. Pohon Willow tidak membantai sembarangan dan hanya menargetkan tunggangan mereka. Cabang Willow berturut-turut menembus 1 gunung demi 1 sampai menembus sebagian besar dari mereka. Akhirnya, lebih dari 100 tunggangan, termasuk kuda sisik, unicorn, dan badak bulan, semuanya ditusuk oleh cabang Willow dan diseret kembali ke desa batu. Kali ini, itu tidak menyerap esensi ilahi mereka, melainkan melemparkan mereka ke jalan. Lari, para ahli dari 4 klan besar terkejut. Mereka melarikan diri untuk hidup mereka dan tidak berani tinggal sedetik pun. Semua orang di desa batu menjadi tercengang. Pohon Willow terlalu kuat. Setelah beberapa lama, si Linghu berbalik dan dengan enggan berkata, ini adalah unicorn, mampu berlari 10.000 li sehari. Itu adalah gunung yang sangat langka. Masih ada beberapa harimau berbulu di sini dan beberapa binatang lain yang jarang terlihat. Beberapa tetua desa berkata dengan terkejut. Setiap orang memegang pohon Willow dengan rasa hormat yang tak tertandingi dan sepenuh hati. Tiba-tiba, sebuah pesan ilahi terdengar. Ini adalah makanan. Siapkan dalam jumlah yang cukup. Sebuah bencana besar mendekat. Siapa? Semua orang terkejut. Itu adalah roh penjaga. Dewa Willow yang membela kita telah berbicara. Pria kecil itu menatap dengan mata terbuka lebar. Sinar cahaya terang berkedip di matanya saat dia menatap pohon Willow hitam hangus dengan takjub.